Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Hanif Maulana, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, angkatan 10, kelompok 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang resume substansi, akuntabel, dan kompeten. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab pada seorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik terhadap atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya pada publik, menurut Matsiliza dan Zonke tahun 2017. Berikut adalah aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi terhadap hasil, yaitu hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, yaitu laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja, yaitu tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol terhadap demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, yaitu peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menurut Bovens tahun 2007. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, keempat akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku akuntabilitas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, tegas, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Konsep kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kemudian, prinsip pengembangan kompetensi. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kemudian, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Panduan perilaku kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, dan yang terakhir melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sekian resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.